Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi sudah banyak video berkaitan dengan Dapodik 2027, mulai dari video cara mengerjakan Dapodik dari awal sampai akhir. Ini gambaran umum ngerjain Dapodik ada di video ini nih. Tapi kalau teman-teman butuh panduan tertentu saja, ini juga sudah ada beberapa video yang saya pecah-pecah sesuai permasalahan yang teman-teman alami. Dan masalah yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan siswa mengulang. Nah, kondisi mengulang itu ada dua. Yang pertama adalah siswa yang tidak jadi naik kelas, artinya dari kelas 1 tidak naik kelas 2, kelas 2 tidak naik kelas 3, dan seterusnya. Atau bisa juga yang siswa yang tidak jadi lulus karena mengulang di kelompok B misalnya. Misalnya kan kemarin di TK dia masuk kelompok B, kemudian tidak jadi lulus gitu ya, tapi terbawa lulus otomatis sama sistem sehingga harus seperti apa yang dilakukan oleh operator sekolah. Nah, yang pertama ini mari kita bahas siswa yang tidak naik kelas ya. Nanti yang tidak lulus kita bahas juga di video ini. Pertama kita masuk dulu ke aplikasi Dapodik ya. Jadi ini saya jelaskannya seperti ini ya. Bentar, sabar, sabar biar lebih enak ngejelasinnya ya. Nah, yang pertama silakan login ke Dapodik ya. Kemudian pastikan sudah dibuat rombel ya. Jadi ini pastikan kita sudah menaikkan kelas dulu ya, sudah buat rombel. Terus pastikan siswa sudah dimasukkan ke kelas. Naik dulu. Ya, jadi di sini contohnya yang saya contohkan adalah yang kemarin sekolah di kelompok A itu sekarang masuk di kelompok B. Tapi sebenarnya anak itu tidak jadi masuk ke kelompok A. Contohnya ini nih ya. Jadi di sini ada kelompok B dan kelompok B1 dan B2 nih. Ini kelompok B1 dan B2 ya. Itu ada yang tidak naik kelas ke kelas B-nya. Jadi dia mau mengulang di kelas A gitu. Caranya adalah seperti ini. Di sini kalian pilih dulu rombel mana yang ada anak tersebut. Jadi ke anggota rombel ya. Nah, pastikan di sini nih anaknya itu memang sudah di kelas yang naik dulu nih statusnya ya. Sudah ada di rombel yang naik kelas dulu. Kemudian kalau misalnya anak itu tidak jadi naik kelas, itu cara mengeluarkannya begini ya. Jadi misalnya contoh M. Rajavatan nih ya. M. Rajavatan nggak jadi naik kelas, diklik namanya, kemudian kita pilih di sini mengulang ya. Di sini pilih mengulang nih, mengulang lalu keluarkan dari rombel. Kita pilih ya. Kita pilih ya ya. Nah, ini kan sudah keluar nih dari apa namanya? Dari kelas B2 gitu ya, kita close. Kemudian silakan kita buat rombel baru atau rombel di mana dia mau masuk. Contohnya di sini kan dia masuk ke kelompok A, tapi belum ada rombelnya. Jadi kita buat dulu ya. Kita buat dulu kelas, kemudian ini kelompok A ya, yang tadinya kelompok B. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini kelompok B, ini kelompok A. Jadi benar-benar turun gitu ya, turun kelas. Kemudian namanya misalnya A2 gitu ya. Kemudian wali kelasnya dipilih siapa, terserah. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita klik simpan. Sebentar, kita ulangi. Kita ulangi tadi karena ada error ya. Kita ulangi bikin rombelnya. Namanya ruangnya. Ini ruangnya tadi belum dipilih. Nah, kita klik simpan. Selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah masukkan siswa itu yang tadi tidak naik kelas. Kita pilih kelompok A nih, tidak naik kelas ya, ke anggota rombel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini anaknya sudah berada di kelas 1 atau kelompok A ya. Kalau TK ya kelompok A. Nah, kita masukkan aja di sini. Lalu kita close. Sehingga anak yang tadinya naik di kelompok B2 sekarang sudah tidak naik kelas karena sudah diturunkan ke kelompok A1 atau A2 terserah kalian ya. Tapi kalau memang rombel di bawahnya sudah ada,
ya silakan tinggal dimasukkan ada ke dalam rombel yang di kelas yang sekarang tersebut. Intinya yang sudah tidak naiknya itu gitu teman-teman ya. Itu untuk cara tidak naik kelas ya. Selanjutnya untuk anak yang kasus kedua ya. Kasus kedua adalah nah ini berarti pastikan siswa sudah dimasukkan, kemudian di sini berarti kita klik nama siswa, pilih alasan mengulang di atas ya tadi ya. Kemudian keluarkan dari rombel, kemudian masukkan ke rombel kelas di bawahnya ya. Jika rombel belum ada, silakan dibuat. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk yang mengulang tidak naik kelas. Bagaimana kalau siswa yang tidak jadi lulus karena mau mengulang di kelompok B misalnya ya. Jika siswa terbawa lulus otomatis dan mau mengulang, maka harus ke dinas untuk minta pembatalan kelulusan. Seperti itu. Jadi untuk TK kan terbawa lulus otomatis tuh di kelompok B-nya. Ternyata ada anak yang tidak jadi naik kelas ya, tidak jadi naik kelas tuh. Sehingga teman-teman harus menarik siswa itu kembali. Nah, yang bisa itu dilakukan oleh operator dinas dengan cara meminta pembatalan kelulusan. Kalau tahun-tahun sebelumnya selalu seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau ada kelompok B yang mau mengulang, ya hubungi dinas ya untuk meminta pembatalan kelulusan. Selanjutnya Dapodik tarik data sehingga siswa yang dibatalkan kelulusan itu kembali ke Dapodik kita. Selanjutnya masukkan ke dalam rombel kelompok B. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu alurnya ya untuk permasalahan siswa yang mengulang, baik siswa yang tidak naik kelas ataupun siswa yang tidak jadi lulus dan mau mengulang di kelompok B. Begitu penjelasannya teman-teman, semoga dapat dipahami ya untuk permasalahan dari teman-teman fokusnya di PAUD TK. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang mau fokus ke Dapodik 2027 juga di sini ada playlistnya ya. Ada playlist. Nah, Dapodik 2000 di sini video seputar Dapodik 2027 itu ada ya. Nih, teman-teman bisa lihat aja. Ini playlistnya ada semua nih. Ya. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih.